Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah ya, insya Allah anak-anak saya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring. Jadi Ustazah harap anak-anak selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Anak-anak Ustazah, insya Allah siap ya hari ini untuk belajar? Iya, jadi siapkan buku dan alat tulisnya ya nak. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, Ustazah mau bertanya nih. Anak-anak sudah zikir pagi? Ya insya Allah sudah ya. Jadi kalau ada yang belum, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembelajaran yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman wazidni fahman. Baik, langsung saja masuk ke pembelajaran kita. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melaksanakan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Jadi, di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan ya pembelajarannya, saya mau bertanya nih, apa itu kewajiban dan apa itu hak? Nah, kewajiban ya, Ustazah ulang ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus anak-anak lakukan, ya. Itu supaya anak-anak mudah mengingatnya ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, antara kewajiban dan hak ini harus dilakukan secara seimbang, tidak boleh berat sebelah ya. Ini harus dilakukan secara seimbang. Nah, selanjutnya tadi saya sudah menyampaikannya, di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, kita akan membahas kewajiban ayah ya. Ayah itu ya sebagai kepala keluarga. Nah, kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kemudian apalagi kewajiban ayah? Yaitu menjadi imam yang baik. Ada yang tahu lagi apa kewajiban ayah? Iya, yaitu menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Itu adalah kewajiban dari ayah. Nah, kalau hak ayah itu apa saja, Nak? Ya, hak ayah yang pertama dihormati oleh anak-anak. Kemudian ya disayangi oleh anak-anak. Yang ketiga itu dibantu oleh anak-anak. Ya, anak-anaknya jika ayah itu mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, kewajiban ibu ya. Kewajiban ibu itu adalah ini dia. Merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Jadi kalau mengurus rumah tangga ini banyak enak. Contohnya itu seperti menyiapkan makanan, mengatur rumah ya agar tetap bersih dan
nyaman. Kemudian selain ini, kewajiban ibu itu apa ya kira-kira, Nak? Ya, yaitu menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Nah, itu tadi adalah kewajiban dari ibu. Nah, selanjutnya, apa saja sih hak dari ibu? Ya, hak dari ibu yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Yang kedua, mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan rasa aman dari suaminya ataupun dari ayah ya. Selanjutnya ya, mendapatkan bantuan dari anak-anak jika ibu itu merasa kesulitan. Jadi kalau ibu jadi itu adalah hak dari ibu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah anak ya. Apa saja kewajiban dari anak? Iya, kewajiban dari anak itu yang pertama menghormati orang tua. Yang kedua belajar dengan tekun. Kemudian apa lagi? Ya, membantu pekerjaan orang tua. Kemudian apalagi kewajibannya? Ya, yaitu menyayangi orang tua dan membahagiakan orang tua. Jadi itu semua adalah kewajiban dari anak. Nah, setelah anak-anak ya melaksanakan kewajibannya itu akan mendapatkan hak. Jadi apa saja sih hak dari anak-anak? Nah, hak dari anak-anak yang pertama itu adalah disayangi orang tua. Kemudian dicukupkan segala kebutuhannya jika orang tuanya itu mampu. Nah, selanjutnya mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya. Kemudian yang keempat, memiliki kebebasan dalam belajar, bermain, dan beristirahat. Jadi, itu adalah hak dari anak. Nah, jadi ini ya kewajiban anak tadi melaksanakan tugas-tugas ya yang harus dikerjakan di rumah. Contohnya tadi seperti kewajiban Dayu, yaitu menyiram tanaman. Selanjutnya di sini ya ada percakapan antara Lani dengan Siti, yaitu tentang ya membuat dan merawat tanaman gantung. Jadi Siti dan Lani itu sedang mengamati tanaman di sekolah. Nah, ini percakapannya ya, Nak. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju, Lani. Kasihan tanam-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu, buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, ini percakapan antara Lani dan Siti. Nah, cara membuatnya ya, cara membuat dan merawat tanaman gantung itu seperti ini. Yang pertama tadi menggunakan botol bekas. Jadi botol bekas ini bagian bawahnya itu potong ya.
Kemudian ini dia yang kedua. Kemudian setelah setelah dipotong tadi bagian bawah botol bekas itu, maka bisa kita isi dengan tanah. Kemudian kita letakkan tumbuhannya ya, tanaman itu. Kemudian isi tanah itu tidak penuh ya. Tidak penuh. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk menyiram tanaman. Ini dia langkah-langkahnya ya, Nak. Selanjutnya ya, di sini ya melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Nah, yang pertama, Edo itu sedang memutar kepala. Seperti ini gerakannya ya, memutar kepala. Kemudian gerakan yang kedua, itu Edo sedang memutar lengan. Ini dia. Selanjutnya, Edo sedang memutar pinggang. Yang keempat, Edo sedang memutar tumit. Jadi kegiatan ini ya, kegiatan memutar badan dan menekuk pada keempat gambar itu, yaitu yang pertama bagian kepala, lengan, pinggang, dan tumit. Selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Ini berarti kegiatan pada kaki ya. Selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Dan yang terakhir, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Jadi, ini adalah kegiatan untuk melatih keseimbangan badan ya. Yang dibutuhkan itu adalah ini kegiatannya, yaitu bagian kepala, lengan, pinggang, tumit, dan kaki. Itu dia. Nah, rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang dilakukan siswa yang pertama, memutar kepala ya ke kanan itu sebanyak 4 hitungan. Kemudian memutar kepala kiri juga 4 hitungan. Setelah memutar kepala kanan dan kiri, yang ketiga itu memutar lengan ke depan ya. Itu sebanyak 4 hitungan. Kemudian memutar lengan ke belakang itu sebanyak 4 hitungan juga. Yang kelima, menekuk lutut kanan ke belakang sebanyak 4 hitungan. Yang keenam, menekuk lutut kiri ke belakang sebanyak 4 hitungan. Jadi, anak-anak, ya, Ustazah mau anak-anak itu mempraktekkan gerakan seperti yang dilakukan oleh Edo, ya. Caranya itu melakukannya seperti ini ya, Nak. Yang pertama, anak-anak itu memutarkan kepala ke kanan itu sebanyak 4 hitungan. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Setelah ke kanan, putar kepala ke kiri sebanyak 4 hitungan juga ya, Nak. Setelah memutar kepala ke kanan dan ke kiri, anak-anak itu memutar lengan ke depan. Kemudian setelah ke depan ke belakang. Hitungannya itu sama semua ya, Nak. Sebanyak 4 hitungan. Jadi setelah memutar lengan ya, anak-anak itu menekukkan lutut ya ke kanan ya. Menekuk lutut kanan ya. Yang pertama itu menekuk lutut kanan itu ke belakang. Nah, setelah itu anak-anak itu menekuk lutut kiri ke belakang. Jadi setelah kanan kiri, gitu seterusnya ya, Nak. Jadi itu semuanya dilakukan sebanyak 4 hitungan. Itu tugasnya untuk pembelajaran 2. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 3. Nah, di sini ada teks ya tentang hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Nah, anak-anak ini
nanti bisa dibaca teksnya sendiri ya kalau di bukunya itu di halaman 127 sampai 128. Jadi ini nanti teksnya ya pada pembelajaran 3 tentang hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai ini dibaca sendiri ya nak. Baiklah, Ustazah lanjutkan. Jadi Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Jadi Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini langsung saja kita buat garis bilangannya, kemudian diletakkan ini daunnya. Yang pertama itu panjangnya adalah 4 cm. Kemudian ini daun yang kedua ya. Daun yang kedua itu panjangnya adalah 5 cm. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9 ya nak. Ini dia. Adalah 9, yaitu ini yang pertama tadi 4, kemudian yang kedua adalah 5. Maka 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh yang lain, 6 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Jadi cara penyelesaiannya ini kita menggunakan garis bilangan. Nah, langsung saja kita buat garis bilangannya ya seperti ini. Harus diingat pada pembelajaran 1 setelah angka 0 ya membuat garis bilangan ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya nak. Nah, kita buat dulu ya. Ini tadi 6 ditambah 5, berarti kita hitung dari angka 0. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kemari ya, yang pertama. Nah, setelah itu ditambah dengan 5. Jadi kita menghitungnya bukan dari 0 lagi, tetapi dari angka, dari angka 6. Berarti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Nah, berarti itu adalah angka 11 jawabannya nak. Maka 6 ditambah 5 sama dengan 11. Selanjutnya ya. Contoh berikutnya 3 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Ya, menggunakan garis bilangan. Bisa kita buat garis bilangannya seperti ini. Langsung saja kita buat dulu ke angka 3, tapi dimulai dari angka 0. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya, yang pertama. Kemudian ditambah dengan 7. Kita mulai menghitungnya dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia ke angka 10. Nah, ya ke angka 10 ini ya nak. Nah, maka 3 tambah 7 sama dengan 10. Selanjutnya, Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Jadi kita mau membantu Dayu membuat hiasan dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Ya, gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, dan juga umumnya tidak mirip ya dengan bentuk yang sebenarnya. Karena apa? Karena sudah digayakan. Jadi pola dekoratif pada benda biasanya itu berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Nah, ini contoh ya dari gambar dekoratif. Nah, anak-anak bisa tugasnya ya untuk pembelajaran 3 ini adalah membuat gambar dekoratif sesuai dengan keinginan anak-anak. Tetapi gambar dekoratifnya itu temanya tumbuhan, ya terserah tumbuhan apa, yang penting tentang tumbuhan.
Jadi itu tugasnya ya. Yang pertama tadi pada pembelajaran 2 itu melakukan gerakan seperti yang dilakukan oleh Edo yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, yang tugas kedua di pembelajaran 3 ini anak-anak membuat gambar dekoratif dengan tema itu tentang tumbuhan. Tetapi tumbuhannya itu sesuai keinginan anak-anak, tidak harus mengikuti yang Ustazah tampilkan ini. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat buat anak-anak. Dan kita tutup ya pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.